Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar teman-teman? Kakak harap kalian tetap sehat selalu meskipun kalian di rumah aja. Hari ini kita akan memuji Tuhan kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kari. Keseruan apa nih Kari yang akan dibawakan Kari pada minggu hari ini nih? Waktu itu Kari ada bawa apa sih? Buah pepaya. Pepaya. Ini apa nih? Waktu itu kan, inget kan adik-adik Kari bawa buah pepaya kan? Ingat dong. Hari ini buah apa lagi nih Kak? Waduh, kalau Kari bawa buah lagi, kayaknya nggak seru nih. Jadi apa nih yang mau kita Nah, bawakan? Kari hari ini ingin membuat sesuatu yang baru. Gimana kalau kita nobar? Wis, nobar. Udah lama banget kita nggak Seru nobar. banget. Lama nih. Tentang apa nih Kak? Nah, adik-adik, nih nanti siapkan tempat yang terbaik buat adik-adik, ya. Cari tempat duduk yang terbaik, pasang mata, pasang telinga, kita nobar, oke? Oke. Kari. Sip. Sebelum kita nobar dan dengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita saat ini akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 57 dengan judul Inilah Hari. Kita akan diiringin oleh Kak Dodo. Ayo Kak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Pujian kedua, kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup dan Jujur. Hidup yang jujur karena ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi matamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Selamat pagi adik-adik. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai 50. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalau adik-adik sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengajak kami untuk bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman dan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 31
ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuberbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tempat Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara kita dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik taruna yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kalau kita baca mengenai Laban dan Yakub, di mana Laban dan Yakub membuat sebuah tugu yang mereka namakan Yegar Sahaduta. Nah, apa sih Yegar Sahaduta itu? Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik menonton sebuah film mengenai tugu ini. Tolong disimak dan diperhatikan. Mari kita tonton. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel
yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, Kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham,
dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nonton film mengenai Yakub dan Laban. Nah, kita jadi tahu ya, kenapa, alasan apa mereka membuat sebuah tugu batu yang mereka namakan dengan Yegar Sahaduta. Ternyata mereka bikin itu untuk sebagai bahan peringatan dari peristiwa mereka berdua, di mana mereka bersatu hati untuk tidak bertengkar kembali. Nah, adik-adik, kalau kita lihat film tadi dan pembacaan firman Tuhan hari ini, ternyata kita bisa belajar melalui tugu ini. Ya, kita bisa belajar melalui tugu Yegar Sahaduta ini. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Yang pertama adalah kita harus yakin dan kita diajarkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita di dalam hidup kita. Kita bisa lihat ketika Laban diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh memarahi Yakub ketika dia akan ketemu Yakub. Nah, begitu juga dengan Yakub, dengan ketaatannya dan ketekunannya, dia dipelihara oleh Tuhan sehingga dia tidak berantem ketika ketemu Laban. Nah, gimana dengan kita? Sudahkah kita beriman dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita beribadah secara rutin dan membaca Alkitab secara rutin untuk mengenal firman Tuhan? Apa yang adik-adik lakukan saat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melalui tugu Yegar Sahaduta ini, kita diminta oleh Tuhan untuk tidak bertengkar seperti Laban dan Yakub. Ya, sering kita di rumah nih sama adik-adik nih, kadang-kadang kita punya adik kita sama kakak kita bertengkar. Nggak jarang juga kita kadang-kadang suka sama mama, nggak mau, nggak begitu ya. Nah, itu Tuhan tidak inginkan. Makanya Tuhan berikan cerita ini, di mana kita harus ingat mengenai tugu Yegar Sahaduta ini. Itu yang pertama tuh. Yang dari yang kedua yang pertama. Terus yang kedua, melalui tugu ini Tuhan minta kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, ini yang paling susah nih adik-adik. Ya, ini yang paling susah. Kadang-kadang kita karena keegoisan kita nggak mau memaafkan. Oh, itu kan salah dia. Nah, Tuhan tidak mau kita berbuat seperti ini. Kita harus dengan rendah hati memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang Tuhan inginkan juga adalah Tuhan ingin memulai sesuatu dengan yang baik. Kalau kita lihat film tadi, si Yakub dengan Laban itu, dia mendirikan tugu itu, mereka berjanji untuk membuat hidup ini menjadi hidup yang baru. Dia tidak mau bertengkar lagi. Itu makanya dia bikin tugu peringatan. Jadi ketika Yakub dan Laban melihat tugu itu, dia ingat, oh iya, saya tidak boleh bertengkar. Oh iya, saya harus memulai sesuatu dengan yang baik. Untuk memulai hidup yang baik. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga dari yang kita bisa pelajari dari tugu Yegar Sahaduta ini adalah kita diminta untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk. Seperti apa, adik-adik? Nah, ini ya. Kadang-kadang seringkali secara tidak sadar ya, kita lagi main-main nih sama temen nih, tiba-tiba kita keluar kata-kata yang mungkin menyinggung orang lain.
Ya, adik-adik tahu bully? Ngebully, ya. Kadang-kadang kita suka bilang gitu, lu jatuh, lu kontet sih. Kita udah ngebully. Nah, itulah melalui tubuh ini mesti kita diingatkan untuk tidak melakukan itu. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Ya. Kita tidak boleh menjatuhkan mental orang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita justru harus membangun mental mereka. Supaya apa? Supaya mereka merasa dihormati. Ya. Supaya mereka merasa dihargai. Siapa lagi kalau bukan yang menghargai mereka? Kalau bukan anak-anak Tuhan seperti kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, untuk memulai hidup yang baru dan melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, kita bisa bereksperimen. Lakukanlah hal-hal yang kecil yang selama ini kita nggak lakukan. Contoh, pernah nggak adik-adik kebayang nih yang kalau setiap bangun tidur kita coba merapikan bantal dan guling kita, ya, kita rapikan bantal dan guling kita dan selimut. Kalau kita pakai selimut, nah, tahu anak-anak zaman sekarang tuh, kalau Kari mah dulu sebelum bangun tidur tuh habis belum keluar, Kari udah selimut-selimut itu udah Kari lipet-lipetin. Jadi kasur itu sebelum kita keluar kamar itu udah rapi. Nah, adik-adik coba memulai dengan sesuatu yang kecil. Itu dulu. Diharapkan dengan melakukan hal yang kecil itu, adik-adik bisa bertanggung jawab terhadap hal yang nanti dikasih hal-hal yang besar. Ya. Atau bisa juga adik-adik dengan melakukan hal yang kecil-kecil yang kalau misalkan di sini adik-adik yang punya adik di rumah. Ya. Pernah nggak adik kakak-kakak yang jadi kakak nih ya, yang udah jadi kakak nih, pernah nggak dia menjadi contoh buat adik-adiknya atau membantu adik-adiknya? Misalkan adiknya yang tadi tuh melihat kakaknya lagi ngelipet selimut, dia nggak bisa dibantu, atau dia keberatan bawa buku, dibantu. Nah, dari hal-hal yang kecil itulah diharapkan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga kita lupa terhadap hal-hal yang kita lakukan yang buruk-buruk. Jadi kita lupa tuh hal lain, kita ingat aja yang bagus-bagus aja, kita ingat, ya. Nah, yang terakhir adalah kita diminta untuk melakukan hal yang baik. Nah, saat ini adik-adik pernah dengar nggak kata-kata new normal? Nah, ini lagi hitsnya nih kata-kata ini nih. Apa sih new normal gitu loh? New normal adalah kita diminta untuk melakukan perbuatan yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 ini, ya. Dimana kalau bisa kita menjadi teruna yang pertama, pelopor yang pertama, menjadi contoh orang lain. Dimana kita keluar rumah kita udah pakai masker, ya, kita udah pakai masker. Jangan lupa bawa disinfektan yang disemprot-semprot itu buat cuci tangan, ya, pakai itu juga. Terus kita juga jaga jarak dengan teman kita, tentu dengan syarat kita harus menghormati dia. Ya, jangan kita bilang, gue nggak mau deket-deket lu, jangan begitu juga. Kita menarik diri, kita kasih penjelasan bahwa mereka bahwa kita tidak boleh dekat-dekat karena memang sekarang lagi pandemi COVID-19. Kita lakukan itu dimanapun kita berada, sehingga orang akan melihat, oh ternyata adik itu, anak kecil itu udah bisa seperti itu ya. Kenapa sih? Oh, ini perilaku hidup new normal yang dibilang pemerintah. Jadi kita udah jadi dutanya pemerintah. Dan kita sudah menjadi berkat buat orang lain bahwa kita melakukan tadi kebiasaan yang baik. Dan kita jadi contoh buat orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai Tugu Yegar Sahaduta. Jadi dari Tugu itu banyak hal yang kita bisa dapat. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Jadi ingat adik-adik ya, yang pertama selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menjadi penolong kita. Yang kedua adalah saling membantu dan tolong-menolong. Yang ketiga adalah selalu melakukan perbuatan yang baik. Dengan demikian kita sudah menjadi
penyampai firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur karena melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan dan kami selalu ingat jikalau kami ingat akan tubuh Yegar Salah Buta ini Tuhan, kami boleh mengingat bahwa kami harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, dan kami juga harus memulai sesuatu hidup yang baru dengan selalu berbuat yang baik. Dan kami juga akan selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu beriman, beribadah kepada Tuhan, dan selalu rajin-rajin membaca Alkitab Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Ari. Saat ini kita akan mendengarkan pesan dari Kakak Layan. Teman-teman, pesan dari kakak-kakak adalah kalian tetap menjadi teruna yang melakukan gerakan teruna melawan COVID-19. Caranya seperti yang sudah kakak sampaikan di minggu lalu, dengan cara teruna yang berwaspada, yaitu pakai masker selalu, cuci tangan, lalu menerapkan physical distancing. Sedangkan kalian menjadi teruna yang sehat, yaitu dengan cara kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga kalian olahraga yang cukup. Serta yang ketiga, kalian menjadi teruna yang berhikmat, yaitu dengan cara berdoa dan juga baca Alkitab. Dan ingat akan firman Tuhan hari ini. Lakukan dan renungkan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!